5 tentara Amerika ditugaskan untuk menjaga istana Prancis menjelang akhir Perang Dunia II. Hal yang tak terduga tiba-tiba menjadi kegilaan saat mereka menghadapi musuh supernatural yang lebih menakutkan daripada apapun yang terlihat di medan perang. Setting perang memang sangat jarang dikembangkan oleh para pembuat film, selain untuk genre biografi, aksi, serta beberapa film superhero populer belakangan. Overlord 2018 mencoba sesuatu yang baru dengan mengkombinasinya dengan horor dan fiksi ilmiah. Ghost of War kini mencoba mengeksplorasi dengan caranya yang segar, namun sayangnya sedikit berlebihan. Ghost of War adalah film perang horor arahan Eric Bres yang kita kenal melalui film unik Butterfly Effect serta menulis naskah seri Final Destination. Film ini dibintangi oleh beberapa aktor muda yang kita kenal di serial televisi, seperti Brenton Thwaites, Theo Rossi, Kyle Garner, Alan Ritchson, serta Skylar Astin. Walau bukan diproduksi studio besar, namun pencapaian sisi teknis filmnya terbilang sangat lumayan, khususnya setting. Dengan kombinasi genre dan premis yang segar, The Ghost of War memiliki segalanya untuk bisa menjadi sesuatu yang lebih, namun inovasi berlebihan justru menghancurkan kisahnya. Kombinasi kisah dan genrenya masih bisa dieksplorasi jauh lebih baik dari ini. Pada masa Perang Dunia II, 5 orang tentara AS mendapat misi untuk mendiami sebuah rumah besar di sebuah kota kecil di Perancis, yang dulu pernah diduduki pihak Nazi. Konon para penghuni rumah tersebut dibunuh secara sadis oleh tentara Jerman. Kejadian aneh pun terjadi, sesaat setelah mereka bermalam di sana. Entiti tak kasat mata secara perlahan mulai mengganggu kelima prajurit tersebut yang menguji kewarasan mereka. Saat sampai di kastil untuk tukar shift, Chris bingung melihat 4 prajurit lompat dan lari tunggang langgang meminta untuk cepat tukar shift supaya mereka bisa keluar dari kastil itu. Awalnya Chris tidak terlalu menanggapi, namun ketika melihat banyak keganjilan, Chris mulai sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam kastil tersebut. Chris mulai melihat hal-hal aneh di luar nalar. Awalnya Chris merasa dirinya terlalu lelah dan tidak mau membicarakannya pada teman-teman yang lain. Namun ternyata teman-temannya yang lain juga merasakan hal yang sama dan berniat tidak membicarakannya juga. Ketakutan mulai merundung mereka semua yang ada di dalam kastil. Suara-suara misterius mulai terdengar dan penampakan-penampakan bermunculan di tiap sudut rumah. Chris dan semua rekannya ingin sekali untuk pergi dari rumah tersebut. Namun apabila itu dilakukan, maka mereka akan menerima hukuman militer akibat lalai menjalankan tugas. Kebingungan, akhirnya semua sepakat untuk tetap tinggal di kastil tersebut sampai para tentara datang menggantikan tugas mereka di sana. Saat berkeliling rumah, salah satu teman Chris yaitu Eugene menemukan sebuah buku harian seorang tentara Nazi berusia 18 tahun yang sebelumnya menempati kastil. Di dalam buku yang ditulis dalam bahasa Jerman, tentara Nazi itu menceritakan secara detail apa saja yang dilakukan kepada satu keluarga yang tinggal di sana ketika mereka merebut tempat tinggal keluarga itu sebagai pos mereka. Anak gadis pertama digantung, anak lelaki ditenggelamkan di bathtub, sang suami dibakar hidup-hidup setelah menyaksikan kematian anak-anaknya di depan mata, sedangkan istrinya dibunuh. Eugene yang menceritakan hal tersebut pada rekan-rekannya yang lain bergidik ngeri membayangkan betapa kejamnya tentara Nazi yang melakukan semua hal tersebut. Catatan harian itu juga menjadi salah satu petunjuk mengapa hal-hal seram terus terjadi selama mereka di sana. Belum sempat memecahkan misteri, Chris CS kedatangan tamu, yaitu tentara Nazi yang sedang berpatroli. Chris dan yang lainnya langsung mengambil posisi untuk menyerang, sayang mereka ketahuan dan mulai terjadi peperangan. Peperangan itu bukan dilakukan oleh Chris CS, para penunggu kastil pun ikut berperang menghabisi nyawa para tentara Nazi. Para penunggu membunuh tentara Nazi serupa dengan apa yang telah mereka lakukan pada mereka. Sehabis peperangan berakhir, akhirnya semua misteri terkuak. Para penghuni bukan lagi mengganggu Chris. Kini mereka sudah mulai berani menampakkan diri bahkan menyeret Eugene yang dirasa paling bisa mengerti masalah di kastil itu untuk bertemu dengan mayat-mayat mereka. Awalnya Eugene dan rekan-rekannya yang lain merasa bahwa mereka diganggu karena mayat-mayat para penghuni kastil tersebut tidak diperlakukan dengan benar,
sehingga memutuskan untuk mengubur mereka secara layak. Padahal, tanpa tahu, dengan mengubur mayat mereka, kekuatan para roh akan menjadi semakin besar. Bukan masalah roh jahat tadi yang harus mereka hadapi, ternyata apa yang mereka alami tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dicerna dengan pikiran biasa. Selama 1 jam 15 menit pertama, kita dibuat panas dingin dengan jalan cerita ditambah jump scare yang doyan muncul di mana-mana. Namun begitu masuk menit selanjutnya, kita dibuat bingung bukan main akibat adegan yang melompat sangat jauh, baik dari segi cerita, setting, suasana dan lainnya. Adegan tersebut memperlihatkan sosok Chris dan seluruh anggotanya terbaring di sebuah laboratorium. Mereka sedang dalam penanganan post-trauma yang difasilitasi oleh pemerintah. Ternyata selama ini mereka ada di dalam sebuah dunia virtual. Celakanya, virtual yang seharusnya berjalan malah mengalami masalah. Sebuah kutukan yang mereka terima sebelum menjalani post-trauma ternyata menghantui mereka kemanapun dan dimanapun mereka berada, bahkan saat di dalam dunia virtual. Kutukan itu masuk ke dalam simulasi dan benar-benar menempel pada Chris dan yang lainnya. Agak konyol rasanya, sebuah kutukan mistis bisa ikut masuk ke dalam simulasi dan menyamar layaknya virus yang mengacak semua isi simulasi. Premisnya sungguh menjanjikan sebuah kisah yang segar karena lazimnya adalah sebuah keluarga yang berada di posisi para tentara tersebut. Para tentara yang terlatih dan bersenjata lengkap tentu membuat situasinya menjadi serba berbeda. Setting rumah besar yang luar biasa, baik sisi eksterior dan interior, sama bagusnya mendukung horor filmnya. Ekspektasi mulai semakin menguat sepanjang perkembangan cerita yang memang mengusik rasa penasaran. Jump scare menjadi andalan utama sepanjang filmnya. Sekalipun tak lagi anyar, namun cerita yang berbeda membuat segalanya menjadi terasa segar. Hingga titik balik cerita kedua 3/4 durasi mengubah 180 derajat kisahnya. Apakah mengejutkan twistnya? Tidak juga, kita pernah melihat ini sebelumnya dan ini justru merusak cerita yang telah dibangun apik sejak awal. Semoga masih ada pembuat film yang mau melirik ke arah ini di masa mendatang.